Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita dalam perlindungan Tuhan, kita dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah masuk di minggu pertama bulan Juni. Kita percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita dalam menyembah Tuhan, naikkan syukur kita melalui pujian penyembahan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami kembali beribadah kepadamu. Kami kembali menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya dimanapun kami berada, dimanapun kami memuji, dimanapun kami menyembah Tuhan, kuasa Tuhan ada bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur, pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan bertata atas pujian penyembahan kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami akan beribadah, kami akan mulaikan ibadah yang dahsyat, ibadah yang luar biasa, ibadah yang meninggikan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan, amin.
sembah, sebab Kau yang layak terima pujian. Yesus Kristus Tuhan, Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami tinggikan. Oh, haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami, sebab Engkau yang layak terima penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sama-sama. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab Kau yang layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab Kau yang terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami akan lebih lagi bersorak bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara yang di rumah bersuka cita, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus.
sebab Engkau luar biasa. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari nyatakan Dia baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sebab kami memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, sebab Kau menyembah-Ku Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sambil angkat tangan katakan, ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Haleluya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Saudara diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu sampai hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun, menolong setiap kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menguatkan setiap kami. Firman-Mu meneguhkan, mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara kepada kami. Kami siap membaca, merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara, di bulan Juni ini kita berbicara tentang melayani. Melayani itu adalah kita membantu, kita mengurus, kita mengabdi terhadap seseorang atau terhadap suatu organisasi. Dan di dalam melayani ini bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi di dalam melayani ini adalah untuk kepentingan yang kita layani. Jadi siapa yang kita layani, itulah yang diuntungkan dari pelayanan kita. Dan firman Tuhan berkata, kita mengabdi kepada Tuhan, tidak bisa dua Tuhan. Apakah kita mengabdi kepada Tuhan? Apakah kita mengabdi kepada Elohim? Atau mengabdi kepada Mammon? Kemudian di dalam melayani, kita menjadi hamba. Sebagai hamba, kita menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Kalau kita menjadi hamba kebenaran, maka saya percaya yang kita sampaikan, yang kita layani, yang kita beritakan adalah kebenaran. Pelayanan di dalam bahasa Yunani dikatakan diakonia atau disebut diakonein. Nah, di dalam diakonia ini ada 3 tugas atau yang disebut tritugas. Tritugas ini yang pertama adalah koinonia, yang artinya persekutuan. Di dalam melayani kita butuh yang namanya persekutuan. Di dalam persekutuan tentunya ada hubungan. Di dalam persekutuan tentunya kita mengenal. Di dalam persekutuan kita memiliki keakraban, keintiman. Jadi ketika kita melayani kepada Tuhan kita, kepada Tuhan, kepada Elohim, kepada Yesus, maka perlu yang dinamakan koinonia, persekutuan. Kita tidak bisa melayani kalau kita tidak punya hubungan. Kita tidak bisa melayani kalau kita tidak mengenal siapa yang kita layani. Kita tidak akrab, kita tidak intim. Jadi saya berdoa sehingga ketika saudara melayani, ketika kita melayani, kita memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan kita. Yang kedua adalah martiria. Martiria adalah kesaksian. Di dalam bersaksi juga perlu kita kenal yang kita saksikan. Kalau kita tidak kenal, kalau kita tidak mengetahui
apa yang kita saksikan, maka semuanya akan hambar. Maka kesaksian kita itu bisa menjadi kesaksian palsu. Tetapi kalau kita mengenal apa yang kita saksikan, saya percaya kesaksian itu akan menjadi hidup. Yang berikut adalah di dalam kesaksian kita memiliki pengalaman pribadi atau mengalami. Karena tanpa pengalaman kita tidak akan bisa memberikan kesaksian kepada orang. Kita tidak bisa menyaksikan kepada yang lain kalau kita tidak mengalami. Kita menikmati, kita hidup di dalam. Ketika kita mengalami hal-hal ini, maka saya percaya kita akan bisa melayani dengan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah diakoni itu sendiri, pelayanan. Ketika saudara menyadari bahwa kita ini melayani, maka seharusnya kita melayani dengan total. Kita melayani bahkan habis-habisan. Bahkan terkadang para rasul, mereka melayani dengan mempertaruhkan nyawanya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Rasul Paulus benar-benar mengenal siapa yang dilayaninya. Jadi ketika saudara mengenal siapa yang saudara layani, saya percaya pasti saudara tidak akan hitung-hitungan di dalam memberikan pelayanan. Terlebih karena Yesus Kristus sebagai teladan utama kita, Dia sudah melayani kita dengan memberikan nyawanya di atas kayu salib, memberikan hidupnya bagi kita. Saya selalu berkata bahwa untuk kita bisa memberi sesuatu kepada orang, terlebih dahulu kita akan miliki. Terlebih dahulu kita memiliki sesuatu. Misalnya kita memiliki buah pepaya. Kenapa saudara bisa memberikan orang lain buah pepaya? Karena saudara memiliki buah pepaya. Sama halnya dengan pelayanan, pengorbanan. Kenapa saudara bisa memberikan pelayanan? Kenapa saudara bisa berkorban? Kenapa? Karena saudara memiliki pengorbanan yang Yesus berikan. Ketika saudara percaya bahwa Yesus sudah berkorban buat saya dan saudara, maka saya percaya kita memiliki pengorbanan itu. Kita memiliki pelayanan itu, sehingga kita bisa memberikan pelayanan. Kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 sampai 11. Sesuai dengan karunia yang telah engkau terima, layanilah seorang terhadap yang lain sebagai pengurus yang baik dari anugerah Elohim. Saya garis bawahi di sini adalah karunia anugerah Elohim. Selanjutnya, jika seseorang berbicara, biarlah ia berbicara tentang firman Elohim. Jika seseorang melayani, biarlah itu dilakukan dengan kekuatan yang diberikan oleh Elohim, supaya dalam segala sesuatu Elohim dipermuliakan melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Saya garis di bawah di sini adalah memperkatakan firman Elohim, kekuatan Elohim, kemudian segala sesuatu mempermuliakan Elohim, atau Elohim dipermuliakan. Jadi biarlah setiap apa yang kita kerjakan di dalam melayani, baik melayani diri sendiri, melayani orang lain, melayani istri, melayani suami, melayani anak-anak, melayani orang tua kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Prinsip di dalam melayani, kita harus memiliki prinsip di dalam melayani. Karena kalau kita memiliki prinsip yang baik, maka saya percaya
di dalam melayani, kita akan melayani dengan sukacita. Kita akan melayani dengan tulus. Kita akan melayani dengan sebaik-baiknya, tidak asal-asalan. Prinsip yang pertama adalah bahwa pelayanan itu merupakan karunia atau anugerah daripada Elohim. Di 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 tadi kita sudah baca. Dikatakan di sana bahwa sesuai dengan karunia yang telah engkau terima, layanilah seorang terhadap yang lain sebagai pengurus yang baik dari anugerah Elohim. Jadi prinsip yang pertama adalah kita melayani karena karunia, karena anugerah. Jadi kalau kita menyadari bahwa pelayanan ini karena anugerah, karena pemberian, karena karunia, maka saya percaya kita tidak akan pernah melayani dengan asal-asalan. Bukan atas kemauan kita. Juga tidak jual mahal di dalam pelayanan. Ketika kita menyadari bahwa pelayanan ini adalah dikaruniakan oleh Tuhan, talenta yang kita miliki adalah karunia Tuhan. Saudara bisa memain musik, saudara bisa nyanyi, saudara bisa berdoa, saudara bisa berbicara. Itu semua karena karunia Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi semestinya kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Melayanilah berdasarkan anugerah. Melayanilah dengan bentuknya anugerah. Melayanilah dengan kehidupan kita anugerah. Gaya hidup kita anugerah. Saya percaya saudara, ketika kita percaya bahwa pelayanan ini anugerah, maka kehidupan kita juga adalah anugerah. Sehingga orang-orang di sekitar kita mempermuliakan Tuhan. Wow. Itu yang pertama saudara. Jadi sadarilah bahwa pelayanan ini karena anugerah, pelayanan ini karena karunia. Yang kedua adalah prinsip yang kedua, motivasi. Dikatakan di sini 1 Petrus 4 ayat 11 bagian A, saya bacakan. Jika seseorang berbicara, biarlah ia berbicara tentang firman Elohim, berbicara tentang firman Tuhan. Jadi ketika kita memiliki motivasi di dalam melayani, seharusnya yang kita beritakan adalah firman Tuhan, Injil Kristus, kabar baik. Saya sering ditegur istri saya. Katanya firmanmu itu terlalu keras, menghakimi. Saya belajar saudara, supaya menggunakan mimbar ini untuk memberitakan kabar baik, bukan memberitakan penghakiman. Ketika saudara percaya, sadari bahwa saudara adalah orang-orang yang melayani, seharusnya kata firman Tuhan yang diberitakan adalah firman Tuhan. Beberapa bulan lalu saya menyampaikan bahwa banyak orang tidak menyadari bahwa kita semua ini adalah misionari, bahwa kita semua ini adalah penginjil. Banyak orang yang menganggap bahwa penginjil itu adalah pendeta, pastor, hamba Tuhan, gembala, full timer. Padahal untuk memberitakan firman Tuhan adalah tugas kita semua. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah penginjil. Jadi biarlah setiap di dalam kehidupan kita, sekali lagi saya tegaskan, yang diberitakan adalah firman Tuhan, yang diberitakan adalah Injil Kristus, kabar baik. Efesus 6 ayat yang ke-7, yang melayani dengan kebaikan hati seperti kepada Tuhan dan
bukan kepada manusia. Jadi melakukan pelayanan itu seperti kepada Tuhan. Apa itu melayani seperti kepada Tuhan? Saya renungkan adalah ternyata ketika kita melayani kepada Tuhan, maka kita melakukan serba iman. Kenapa serba iman? Karena kita melayani yang tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi yang kita layani itu nyata. Jadi ketika saudara memiliki motivasi tujuannya kepada Tuhan, mungkin terkadang pelayanan kita tidak dianggap, tidak dilihat, tidak diperhitungkan. Tetapi ketika motivasinya kita adalah untuk Tuhan, maka saya percaya kita akan melakukannya dengan sukacita. Jika melakukannya untuk manusia, biasanya dilihat dulu pemimpin, dilihat dulu atasan, dilihat dulu bosnya, baru melakukan sesuatu pekerjaan. Tetapi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, maka saya percaya saudara akan melakukannya walaupun tanpa dilihat oleh manusia. Kenapa? Karena saudara melakukannya dengan iman yang saya katakan tadi. Tidak dilihat tapi nyata. Itulah iman saudara. Manusia tidak memandang, manusia tidak memperhatikan, orang lain tidak melihat saudara, tetapi ada Tuhan Yesus yang memperhitungkan segala apa yang saudara lakukan. Makanya firman Tuhan berkata bahwa setiap jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah rendah hati. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 bagian B dikatakan, jika seseorang melayani, biarlah itu dilakukan dengan kekuatan yang diberikan Elohim. Jadi ketika kita melayani dengan rendah hati. Sadarlah bahwa kita punya banyak kekurangan, banyak kelemahan. Jadi kita butuh yang sempurna. Yang sempurna adalah Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Saudara berkata, tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika saudara menyadari bahwa saudara tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, maka saudara otomatis akan mengandalkan kekuatan Elohim. Jika seseorang melayani, biarlah itu dilakukannya dengan kekuatan yang diberikan Elohim. Saya sangat percaya bahwa saya dan saudara selalu diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Tuhan. Sebab itu jangan ada yang sombong, jangan ada yang membanggakan diri. Oh, ini semua karena saya. Oh, kalau tanpa saya ini gereja ini tidak jalan. Oh, kalau tanpa saya perusahaan ini tidak bakalan maju. Oh, kalau tanpa saya keluarga saya sudah hancur. Tidak, saudara. Saudara harus menyadari bahwa semua yang membuat kita mampu itu karena kekuatan daripada Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat 19 dikatakan, aku melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati dan dengan banyak air mata, serta banyak pencobaan menimpa aku dari orang-orang Yahudi yang mau membunuhku. Ini kata Paulus. Paulus di dalam pelayanannya dikatakan bahwa dengan kerendahan hati, banyak air mata, banyak penderitaan yang dialami, banyak persoalan yang dialami, taruhan nyawa bahkan yang dialami oleh Paulus di dalam melayani, di dalam memberitakan Injil Kristus.
Saudara, ketika kita hidup di dalam melayani, bukankah kadang-kadang kita maunya yang enak? Saya pun pribadi terkadang seperti itu. Wah, kok tidak enak ya? Memang tidak enak, saudara. Melayani itu tidak enak. Siapa yang bilang enak melayani? Selama kita melayani, pasti kita menghadapi yang namanya persoalan hidup. Banyak orang yang tidak mau melayani, banyak yang memilih, saudara, saya jadi jemaat saja. Kenapa? Karena tidak mau menghadapi yang namanya persoalan. Karena otomatis ketika kita di dalam pelayanan pasti ada gesekan, pasti ada persoalan. Bagaimana kita ditolak, merasa tersaingi. Tetapi ketika kita memiliki kerendahan hati, maka saya percaya siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Prinsip yang keempat di dalam melayani adalah untuk kemuliaan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 11 bagian C, supaya dalam segala sesuatu Elohim dipermuliakan melalui Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala sesuatu Elohim dipermuliakan. Pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Elohim. Elohim yang dipermuliakan, Yesus yang dipermuliakan. Bukan untuk ketenaran kita sendiri, bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Sesungguhnya ketika kita melayani untuk kemuliaan Tuhan, maka saya percaya kita jangan pernah memperebutkan mimbar. Seharusnya kalau kita memiliki motivasi, prinsip di dalam melayani untuk kemuliaan Tuhan, seharusnya kita tidak memperebutkan mimbar, tidak menghambat orang yang mau maju. Harusnya kita punya pemahaman, kalau misalnya dia yang maju dan gereja bisa lebih maju untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya dia yang maju, dia jadi pemimpin, kemudian perusahaan ini lebih maju, kenapa tidak? Saya berdoa sehingga setiap kita memiliki pemahaman bahwa pelayanan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 9 dikatakan, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, maka pelayanan yang memimpin kepada pembenaran akan jauh lebih mulia. Pelayanan kepada penghukuman, berbicara tentang Taurat, itu saja mulia. Apalagi pelayanan kepada pembenaran, anugerah, saya percaya lebih mulia, saudara. Saya percaya ketika kita melayani di dalam anugerah, melayani di dalam kasih karunia, maka saya percaya kita akan memiliki prinsip bahwa ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi biarlah di dalam pelayanan kita, sekali lagi, kita memberitakan anugerah, kita memberitakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan untuk kita pribadi, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kesimpulannya adalah, oleh anugerah Elohim melalui Yesus Kristus, kita dijadikan rekan sekerja Elohim. Sebab itu, melayanilah dengan mengandalkan kekuatan Elohim. Melayani untuk kemuliaan Elohim. Saya percaya ketika kita melayani untuk kemuliaan Elohim, Tuhan sanggup melakukan perkara yang dahsyat buat setiap kita. Jadi milikilah
prinsip di dalam melayani untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ini adalah awal bulan Juni. Saya berdoa ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, saudara kembali diingatkan bahwa Yesus sudah melayani saudara. Yesus sudah berkorban buat saya dan saudara. Mari kita bersama-sama angkat tinggi-tinggi. Tubuh Kristus melebihi kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kesembuhan semua penyakit dan kelemahan kita. Terimalah dengan iman. Katakan dalam nama Yesus. Mari bersama-sama angkat tinggi-tinggi. Darah Kristus melebihi kepala saudara. Ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan semua dosa dan pelanggaran kita. Terimalah dengan iman. Katakan dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, biarlah ini menjadi peringatan setiap kali engkau meminumnya. Saudaraku, mari kita mengingat betapa besar pengorbanan, betapa besar pelayanan yang Yesus sudah kerjakan buat setiap kita. Kalau Yesus sudah memberikan keteladanan buat setiap kita untuk melayani. Bahkan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Biarlah itu menjadi spirit bagi setiap kita. Kita juga hidup untuk saling melayani satu sama lain. Baik di rumah, dalam keluarga saudara, baik di tempat pekerjaan atau di tempat studi saudara, baik di dalam gereja di mana saudara bergereja. Biarlah kita saling mendahului untuk memberikan pelayanan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya-Mu bagi setiap kami. Engkau sudah berkorban bagi setiap kami. Engkau sudah melayani kami, bahkan setia sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah bukti betapa Engkau mengasihi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui spirit pengorbanan-Mu itu akan menjadikan kami pribadi-pribadi yang mau terus untuk saling melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan hormat, kemuliaan hanya kepada nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sebab kita memuji Dia Raja, Dia Tuhan yang berkuasa. Bersyukurlah kepadanya, bawalah
Yesus, Engkau yang luar biasa menyertai setiap ibadah kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu keadaan kami Tuhan, Engkau yang selalu menjaga setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap firman-Nya ditabur pada siang hari ini memberi kami kekuatan untuk menghadapi hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menghadapi situasi pandemi virus corona ini Tuhan, anak-anak-Mu semuanya Engkau yang menjaganya, Engkau yang melindungi setiap kami Tuhan Yesus. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang luar biasa Tuhan. Oh haleluya. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu. Bapa Yahweh memberkati engkau pada saat engkau beribadah dimanapun di rumah secara online. Tuhan Yesus memberkati usahamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, rumah tanggamu, semuanya diberkati. Saudara percaya yang sudah menerima berkat dari Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sudah menerima berkat katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.